Wait, Pak. Iya, betul. Oke. Ya. Selamat sore Bapak. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu untuk Vina wawancara tujuan untuk penelitian skripsi Vina. Ya. Sebelumnya Vina mau tanya nih Pak, sudah berapa lama Bapak kerja di Haris Resort Barelang? Ini tahun ketiga, udah 2 tahun kurang lebih. Oh gitu. Untuk jabatan Bapak sekarang apa kalau boleh tahu? Purchasing manager. Nah, untuk tanggung jawab dari jabatan Bapak apa Pak? Ya, terputus Bin. Oh, halo? Ya, Nah, sekarang masuk. Oke. Untuk tanggung jawab dari jabatan Bapak sekarang apa kalau boleh tahu Pak? Tanggung jawab seorang purchasing manager, terutama di Haris Barelang itu, kalau untuk operasional terkait dengan semua pengadaan barang. Semua pengadaan barang. Oh, oke Pak. Adapun teknik-tekniknya itu ada cara lain. Oke. Selanjutnya masuk ke pertanyaan untuk wawancara ya Pak. Bisa jelaskan Pak bagaimana proses pembelian barang di hotel mulai dari adanya kebutuhan sehingga vendor yang dipilih? Oke. Mulainya mau dari mana? Mau dari langsung dari purchasing ke lalu dari masing-masing departemen. Contohnya departemen FB produk aja Pak, kita ambil satu departemen aja. Oke. Untuk operasional, terutama prosedur untuk pembelian itu yang pertama dimulai dari buka request atau open request, purchase request dari setiap departemen yang membutuhkan barang untuk kebutuhan operasional. Nah, setelah buka request PR, berikut dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Spesifikasi yang dibutuhkan itu sangat penting karena itu sangat memudahkan untuk pencarian barangnya dan sangat memudahkan untuk menentukan kemana barang itu mau diorder. Gitu, yang mulai dari buka PR, terus dilakukan approval secara sistem atau manual. Tergantung dari sistem hotel itu sendiri, apakah udah menggunakan digital sign atau manual sign gitu. Jadi setelah di-approve sama HOD-nya, baru diverifikasi, dicek sama cost control. Cost control itu apa gunanya? Itu untuk menentukan kebutuhannya sesuai dengan alokasi biaya dan alokasi operasionalnya nanti. Nah, setelah selesai pengecekan, baru di-approve sama accounting, sama AFC terutama. Itu hierarkinya, tahapannya. Nah, setelah dari FC, baru di-approve lagi tahapan terakhir. Tahapan terakhir dalam PR itu di-approve sama GM. Nah, setelah di-approve sama GM, barulah itu bisa ditarik atau dibuat menjadi sebuah purchase order atau PO. Oke. Nah, setelah itu yang bersangkutan atau head of department yang bersangkutan harus approve setelah dijadikan PO. Siapa yang menjadikan PO? Seorang purchasing. Nah, itu sudah pasti harus ada komunikasi yang intens atau udah ada pemberitahuan atau training sebelumnya gitu. Jadi setiap purchasing menjadikan PO, seorang HOD atau second levelnya itu harus automatically mengapprove secara sistem atau manual
PO tersebut. Nah, habis itu larinya ke purchasing. Purchasing di situ harus approve. Sama tahapannya kayak PR, di approve sama FC, baru terakhir sama GM. Setelah semuanya itu selesai, clear secara sistem atau manual tanda tangan tersebut, barulah apa namanya dijadikan orderan. Tapi ada yang terlewat, sorry tadi terlewatnya itu dalam tahapan approval tersebut maupun dari PR ataupun PO, itulah seorang purchasing mencari kemana barang itu diorderkan. Contohnya mencari supplier-supplier yang sesuai dengan barangnya yang disuplai. Nah, tahapan-tahapan itu berjalan seiringan gitu. Baik pencarian harganya maupun approvalnya, purchasing dalam hal itu harus dinamis, harus seiring gitu. Sambil kita meminta approval dari HOD, di situ juga harus menentukan harga-harga untuk menentukan menjadikan PO itu kemana barang itu. Singkat cerita, sesudah menjadi PO dan harga udah disepakati, baru dikirimlah ke supplier. Idealnya lagi, besoknya atau lusanya barang itu dah standar idealnya. Seperti itu. Oh, jadi untuk misalnya barangnya paling lama datang tuh berapa hari kira-kira, Pak? Barang intinya kalau yang reguler itu tergantung dari kebutuhan, tapi idealnya sih minimal di bawah seminggu udah harus datang. Standarnya. Oh, standar. Standarnya di bawah seminggu udah harus datang, tapi tergantung juga kalau kebutuhannya itu barangnya itu di luar Batam atau barang-barang tertentu itu biasanya inden ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, bahkan ada yang 2 bulan. Barang-barang tertentu seperti itu, gitu. Seperti itu. Tapi idealnya di bawah seminggu udah harus datang. Apalagi kalau urgent ya barang jadi PO udah harus datang gitu. Idealnya seperti itu. Oh gitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang akan Bapak lakukan kalau barang yang dikirim tidak sesuai dengan fungsi atau spesifikasi yang disepakati sebelumnya? Sudah pasti itu kita komunikasikan dengan pihak vendor. Kenapa barang yang datang tidak sesuai dengan PO atau dengan info-info sebelumnya. Kalau tidak sesuai, kita berhak untuk mengembalikan barang tersebut atau sesuai dengan keinginan kita, baru kita receive dengan baik. Barang itu nanti didatangkan setelah beberapa hari atau langsung di hari itu juga, Pak? Oh, sepertinya ini. Bentar, Bu. Oke, Pak. Oke, lanjut. Speaker ini aja deh, speaker. Soalnya lobet ternyata. Oke, lanjut. Oke, Pak. Misalnya kan barang ini ada komplain karena nggak disepakati sebelumnya. Nah, itu tuh kan diretur. Terus barang yang datang lagi itu beberapa hari datang atau langsung di hari itu juga, Pak, datangnya? Oleh vendor. Idealnya sih situasional aja. Kalau memang suppliernya itu dekat, bisa dilakukan saat itu juga atau beberapa jam kemudian pada hari itu bisa ditukar kembali. Tapi kita juga harus fleksibel dengan kondisi dan letak posisi kita. Artinya kita ini kan resort, beda dengan kita di city hotel. Kalau city hotel dekat kemana-mana, tapi kalau resort suppliernya pun jauh-jauh. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Setidaknya kalau barang diretur, kemudiannya memang besoknya baru diantar. Oh gitu, oke. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak kalau ada beberapa departemen yang mengajukan pembelian barang secara bersamaan, itu bagaimana cara menentukan yang mana diprioritaskan, departemen yang ini atau yang A atau yang B? Pada dasarnya kebutuhan untuk operasional itu semua butuh, semua urgent. Kita lihat skala prioritas. Skala prioritas dalam artian barang mana yang lebih dipentingkan dari sisi operasional, itu bisa menjadi salah satu prioritas yang didahulukan.
Tapi kalau barang itu bersamaan datang dan itu reguler, ya kita lakukan seperti biasa. Kita proses, ikutin prosedur yang ada, approval, penawaran kita masukin juga, ya 2 hari 3 hari barang biasa datang. Tapi kalau memang instruksi atau ada instruksi dari pimpinan bahwa barang tersebut urgent, kita bisa kan. Intinya purchasing bisa fleksibel dengan keadaan tertentu juga. Oh, Gitu. oke. Baik, Pak. Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana kebijakan manajemen hotel dalam menyikapi pengajuan barang yang sifatnya urgent di luar rencana anggaran bulanan? Oke. Pada dasarnya sih semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk operasional pasti dari masing-masing departemen urgent. Kita kalau udah lama pasti paham, pasti tahu, barang apa yang memang benar-benar barang tersebut urgent atau barang itu hanya biasa reguler di-order. Intinya kita bisa memahami kebutuhan barang-barang tersebut. Jadi, kita bisa memilah-milah sendiri dari sisi purchasing. Misalkan kalau memang urgent, ya pasti dari departemen yang bersangkutan akan akan lebih intens berkomunikasi dengan purchasing. Tapi kalau memang barang itu seperti biasa walaupun datangnya bersamaan terus dibilang urgent, karena kan, terkait dengan pembelian ini kan terkait dengan cost. Terkait dengan biaya yang harus keluar, kita juga harus bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jangan gara-gara urgent, gara-gara memang orderannya banyak, kita harus berdiskusi, komunikasi dengan pimpinan juga, gitu. Jadi ya enggak kalau dibilang nggak by text. Jadi kita harus fleksibel juga di situ. Oh, gitu.